gimana kita pikirkan ya soal pandemi ini ya. Kak Rosi sendiri terus terang nggak pernah mikir ini kenapa ya pandemi bisa terjadi gitu ya. Karena dampaknya luar biasa satu dunia ya teman-teman ya, nggak ada yang luput ya, bisa dibilang nggak ada yang luput ya. Dan waktu di awal pandemi Kak Rosi cukup terpukul sama keadaan seperti ini ya. Kita tahu bahwa ribuan orang, nggak tahu ratusan ribu orang hari-hari ini ngalamin yang namanya PHK massal ya. Kemarin waktu menjelang Pak Anies itu sempat umumin ada PSBB lagi, Kak Rosi udah berapa hari kemudian, Kak Rosi sempat baca artikel di mana ada sebuah kayak maskapai penerbangan gitu, udah PHK massal ribuan pegawainya. Aduh, itu luar biasa teman-teman. Nah, apa yang terjadi dengan Kak Rosi? Kak Rosi share sedikit ya. Waktu awal-awal pandemi, gak butuh waktu lama buat Kak Rosi ini kehilangan pekerjaan ya. Karena Kak Rosi dan suami kebetulan dua-duanya kami freelance ya. Kita freelance ya. Waktu keadaan normal sih kita judulnya freelance, artinya tidak terikat pada kontrak satu perusahaan, tapi tetap aja kerja setiap hari ya, kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Waktu Pak Jokowi mengumumin bahwa Indonesia sudah ada 2 atau 3 orang waktu itu ya positif COVID-19, nggak butuh waktu lama buat Kak Rosi kehilangan pekerjaan ya. Artinya wah langsung bener-bener ya nggak dapat penghasilan ya. Suami Kak Rosi juga seperti itu. Bingung iya, kaget iya gitu ya, sedih iya gitu, tergoncang apalagi gitu ya. Karena ya kita yang sudah berumah tangga mikirinnya kebutuhan hidup, wah tadinya sih punya rancangan masa depan gitu kan, aduh gitu ya, udah cita-citanya mau keliling dunia asik gitu, tapi aduh jangan harap dah ya, jangan harap gitu ya, keliling kota aja susah apalagi keliling dunia ya, bener-bener kayak nangis ya. Tapi benar-benar dalam waktu yang cepat, kita udah mau 6 bulan ya teman-teman, apa udah 6 bulan ya, itu Kak Rosi pribadi sangat mengalami yang namanya proses pembentukan dari Tuhan. Teman-teman ngalamin nggak? Kak Rosi sih percaya kalian semua ngalamin ya, kita semua ngalamin. Kak Rosi nggak ngerti di luar sana teman-teman satu sekolah, karena sekolah kalian cukup besar, murid-muridnya sangat banyak, apakah ada orang tuanya sudah positif atau sampai meninggal dunia, Kak Rosi nggak ngerti. Tapi itu pukulan, semua tergoncang teman-teman, semua tergoncang. Seakan-akan kita berpikir dunia ini berhenti gitu. Apalagi emang disuruhnya di rumah aja. Dunia ini disuruh berhenti sama Tuhan. Nah, teman-teman kita renungin sebentar. Menurut kalian nih, apakah itu yang Tuhan mau? Apakah itu yang Tuhan mau? Yaitu kita disuruh kayak berhenti, semua berhenti. Semua rancangan masa depan berhenti, seakan-akan kita nggak boleh punya cita-cita lagi ya. Salah satu contoh nyata nih teman-teman ya, Kak Rosi share aja ya, kita banyak share boleh ya. Kak Rosi punya teman kantor juga, kantor di mana dulu Kak Rosi bekerja, dia ini baru lulus kuliah teman-teman ya, jadi kantornya juga bentuknya freelance, dia baru lulus kuliah. Dia udah pernah cerita cita-cita, udah mau lulus kuliah, skripsinya udah kelar, udah lulus, dia mau kerja di kantor yang besar. Tiba-tiba datanglah corona. Dia cerita sendiri sama Kak Rosi, aduh nggak mungkin Bu Rosi, saya kerja di kantor udah mau nggak mau seperti ini gitu kan, mau nggak mau seperti ini. Ini contoh orang yang kayaknya udah merasa dalam keadaan corona ini nggak ada masa depan gitu. Teman-teman, aduh segala sesuatu hari ini sedang benar-benar apa ya, kita nggak bisa pegang teman-teman. Tapi justru di hari-hari ini, di bulan-bulan yang luar biasa sulit dijalani oleh banyak orang teman-teman, Tuhan itu lagi membentuk kita. Rupanya, teman-teman ya, perhatikan baik-baik. Nah, hari ini Kak Rosi judulnya, ini yang Kak Rosi kemarin sempat bawain juga di ibadah youth tempat Kak Rosi. Karena ini yang Kak Rosi dapat, judulnya adalah Keep Growing. Ya, artinya tetaplah bertumbuh. Tetaplah bertumbuh. Nah, di masa pandemi seperti ini teman-teman, apakah kita harus berhenti bertumbuh dalam rohani kita? Enggak. Tapi faktanya teman-teman, dalam masa online, enggak usah kalian teman-teman. Kak Rosi pribadi nih yang ya oke kita bilang secara jabatan ya, di gereja Kak Rosi dipercayakan sebagai pembina anak-anak mudanya, leader anak-anak muda.
Sulit nggak buat Kak Rosi menyesuaikan dengan ibadah online? Sulit banget, sulit banget. Semua ibadah harus dari rumah. Di rumah ada anak kecil umur 4 tahun, teman-teman. Aduh, masih pecicilan ya. Jadi kadang Kak Rosi lagi nyembah, lagi mau kusyuk ya, dia datanglah dengan semua tingkahnya. Oh, susah banget, teman-teman, susah. Susah sekali ya. Terus kita akhirnya terputus, kita nggak boleh ketemuan satu sama lain, nggak boleh sharing, nggak boleh saling menguatkan ya, terbatas banget gitu. Ya itu yang terjadi teman-teman, tapi Tuhan justru ngajarin sama Kak Rosi, dan hari ini Kak Rosi mau share sama kalian bahwa teman-teman dengar baik-baik, rencana Tuhan nggak berhenti ya. Semua rancangan Tuhan dalam hidup kita tidak berhenti, dan Tuhan juga mau bilang kita juga nggak boleh berhenti bertumbuh dalam pendewasaan rohani kita ya. Nggak tahu teman-teman apakah masih baca firman semuanya? Oh, kayaknya masih nih. SMK-nya di K4 sih luar biasa ya, luar biasa, pasti masih ya. Doa atau apapun teman-teman, tapi itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan teman-teman ya. Oke. Secara cepat aja yuk. Kalau kalian sudah siap dengan Alkitab, kita langsung buka ya di Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Ayatnya rada banyak sebenarnya, tapi Kak Rosi akan dengan cepat aja ya. Lukas 8 ayat 11 sampai yang ke-15. Oke, inilah arti perumpamaan itu. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Kak Rosi bacakan. Benih itu ialah firman Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, ada tipe yang kedua, jatuh di tanah berbatu-batu, ialah orang yang setelah mendengar firman, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percayanya sebentar aja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad, teman-teman. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, dikatakan. Lalu ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Oke teman-teman, kalian udah pasti ngerti banget ayat ini ya, soal perumpamaan ya. Ada tanah, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, di tanah berbatu-batu, di semak duri, dan di tanah yang baik. Oke, teman-teman dengerin baik-baik. Apa sih maksud Tuhan kasih perumpamaan 4 jenis ini, tanah ini? 4 jenis tanah ini cuma menggambarkan teman-teman keadaan hati orang gitu kan. Keadaan hati orang beda-beda ya teman-teman ya. Dan Tuhan mau kasih tahu ini nih kurang lebih nih keadaan hati orang tuh seperti ini. Nah, kenapa Tuhan kasih tahu teman-teman? Supaya kita belajar. Ya, supaya kita belajar. Oke, yuk perhatikan baik-baik. Teman-teman, jadi yang pasti Tuhan mau dalam masa ini kita terus bertumbuh ya. SMK ya di K4 harus terus bertumbuh. Kak Rosi selipin baik-baik. Justru ini yang bikin Kak Rosi sebenarnya kurang masuk akal. Tapi ini yang Tuhan apa ya teman-teman? Ini yang Tuhan rencanakan justru. Teman-teman ngerti nggak bahwa di gereja Tuhan, semua gereja nih teman-teman ya, denominasi gereja, sekarang mulai pelan-pelan kita nih satu hati, kita nangkep bahwa justru di akhir-akhir zaman, di hari-hari akhir ini, teman-teman percaya nggak ini hari-hari akhir teman-teman? Ini hari-hari akhir justru mata Tuhan ini lagi banyak tertuju sama generasi muda. Amin, ya. Siapa anak muda di sini semuanya? Udah pasti anak muda ya. Kak Rosi, Pagi Hon pun anak muda loh, luar biasa loh ya. Nah teman-teman, lucunya justru di hari-hari akhir, Tuhan punya blueprint yang luar biasa buat generasi anak-anak muda. Ya, generasi anak-anak muda ini justru di hari-hari model kayak gini nih teman-teman, kalian tuh akan dipakai Tuhan, kalian akan dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Ya, katakan amin buat dirimu sendiri. Tapi teman-teman, semua rencana Tuhan yang besar itu nggak mungkin bisa juk-juk, tahu nggak? Juk-juk, tiba-tiba atau kayak sulap terjadi begitu aja. Orang tersebut, yaitu generasi muda tersebut, harus ngerti yang namanya bahwa ada proses, ada pertumbuhan dalam diri kalian masing-masing. Dan di sini dikatakan gini, dalam Lukas 8 ayat 11 sampai 15 tadi dibilang bahwa gini teman-teman. Sorry teman-teman ya, baterainya udah mau habis. Oke, Kak Rosi charge dulu.
Oke. Nah, teman-teman, bahwa ternyata di masa-masa seperti ini Tuhan minta kita nih juga bertumbuh, teman-teman. Kita nih mau bertumbuh sama-sama. Oke, sorry ya ada gangguan ini. Nah, yuk teman-teman kita langsung aja. Apa yang diperlukan supaya kita tetap bertumbuh? Kita langsung aja ya. Yang pertama, fokus teman-teman. Fokus ya. Oke. Bentar ya. Oke. Teman-teman bisa lihat muka Karosi dengan jelas nggak ya? Bisa? Oke. Yang pertama, fokus teman-teman. Kalau kita mau mengalami pertumbuhan, teman-teman, kita harus yang namanya fokus penuh. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju sama Tuhan Yesus, teman-teman. Ya, mata kita harus tertuju. Jadi ternyata waktu kita mau bertumbuh, kita harus punya fokus penuh, teman-teman. Karosi mau bilang di sini, jangan sampai kita salah fokus, jangan sampai kita gagal fokus, teman-teman. Kita harus punya fokus yang penuh. Nah, hari ini, teman-teman, apa yang iblis pakai untuk kayaknya mengalihkan fokus kita? Ayo teman-teman, singkirkan itu semua. Teman-teman, justru hari-hari ini kalian harus makin kenceng cari Tuhan, teman-teman. Makin kenceng cari Tuhan. Amin. Oke, ya. Teman-teman, buat bertumbuh butuh fokus penuh. Dan teman-teman dikatakan di kelas 8, dikatakan ada yang, sorry teman-teman, mana ya? Oke, sebentar Karosi cari dulu. Ada yang jatuh di tanah di mana mereka jadinya nggak berakar, teman-teman. Jadi di sini Karosi mau bilang jangan sampai kita tidak berakar. Amin. Ayo terus berakarlah dalam keadaan apapun. Caranya gimana, Karosi? Baca Alkitab, terus bangun hubungan sama Tuhan. Karena teman-teman, Karosi bukannya lagi nubuatin sesuatu yang buruk. Tapi di hari-hari ke depan, teman-teman, justru keadaan makin tidak gampang. Ya, makin tidak gampang. Ya. Jadi ayo teman-teman, kamu harus berakar. Di saat nanti semuanya jadi bingung, semuanya jadi nggak stabil, apa yang paling kuat? Hubunganmu sama Tuhan, teman-teman. Hubunganmu sama Tuhan itu yang menguatkan kamu. Tadi Karosi balik ya, teman-teman. Karosi cukup tergoncang sekali di awal pandemi. Kehilangan pekerjaan. Kalau kalian, ya, tapi Karosi nggak sedih. Tapi akhirnya Karosi mengambil keputusan untuk tidak mensekolahkan anak Karosi dulu, ya. Kebetulan dia juga masih TKA, kemarin playgroup, ini naik TKA, jadi Karosi pikir ya sudahlah, Karosi banyak di rumah, Karosi ajarin dia dari rumah. Tapi waktu memutuskan dia tidak sekolah, itu buat Karosi hancur banget, teman-teman. Nangis gitu ya, Tuhan kenapa mesti begini Tuhan? Kenapa mesti begini Tuhan? Kenapa? Dan Karosi dengar banyak di berita, ada banyak juga anak-anak sekolah yang akhirnya mereka putus sekolah di umur-umur kalian, dan mereka mengalami goncangan juga, teman-teman. Nah, teman-teman kita nggak ngerti nih, untuk seenggaknya 2 tahun ke depan bagaimana yang terjadi. Tapi kalau akhirnya teman-teman Tuhan mengizinkan kita ada di dalam keadaan yang paling bawah nanti, teman-teman mesti ingat, dengar baik. Keadaan boleh apapun terjadi, tapi kamu mesti ingat dan percaya satu, tangan Tuhan nggak pernah ngelepasin kita. Jadi jangan pernah lepasin tangan Tuhan. Ya, kalau kamu ngelepasin tangan Tuhan dengan cara kamu tidak memperdulikan hubungan sama Tuhan, aduh kekuatanmu dari mana teman-teman? Ya, akarmu dari mana teman-teman? Akar itu yang menopang kita teman-teman. Akar itu yang menguatkan kita, membuat kita terus bertumbuh kuat di dalam, bukan kuat di luar, teman-teman. Kuat di dalam, ya. Jadi fokus pada pertumbuhan rohani, jangan sampai tidak berakar, dan yang ketiga, jangan sampai kita terhimpit. Nah, dikatakan di Lukas 8 ayat 14, yang jatuh di semak duri adalah orang yang dengar firman. Perumpamaan ini adalah orang-orang yang menggambarkan orang yang dengar firman loh teman-teman. Bukan orang yang tidak pernah dengar firman. Orang yang dengar firman. Tapi dalam pertumbuhan selanjutnya, artinya dia lagi mau next level teman-teman, dia mau tumbuh ke level yang berikutnya, dikatakan orang ini terhimpit sama kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Perhatikan baik-baik. Dalam Karosi sempat baca ayat ini
dari versi King James Version-nya, nanti kalau kalian mau cek boleh, kata terhimpit itu ternyata dalam King James Version-nya, dalam bahasa Inggrisnya dipakai bukan terhimpit lagi, tapi mencekik, tercekik, ya. Mereka tercekik oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ya, teman-teman, ayo, ini hari-hari akhir. Ya, semua kekhawatiran, kekayaan, apalagi namanya kenikmatan hidup ya identik dengan anak-anak muda ya, maunya yang enak gitu ya. Teman-teman, Kak Rosi selalu punya prinsip dalam hidup gini, teman-teman. Mulai dari lahir baru Kak Rosi selalu punya prinsip gini. Waktu kita dikasih masih melek sama Tuhan, masih kasih nafas sama Tuhan, apalagi hari-hari kayak gini, teman-teman ya. Ayo bayar harganya waktu kita masih dikasih nafas. Besok kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak punya waktu bayar harga. Kita tidak punya waktu bayar harga, teman-teman. Jangan sampai besok waktu kita dipanggil Tuhan, kita di alam sana, kita teriak, Tuhan, harusnya aku di dunia aku tinggalkan rokokku, Tuhan. Aku harusnya waktu di dunia aku tinggalkan pornoku, Tuhan. Udah telat, teman-teman. Udah telat. Nggak bisa. Nggak bisa. Hari-hari ini teman-teman ya, Kak Rosi sih terus terang merasa ya, setiap orang nih kayak random, tahu nggak random, diacak aja. Siapa yang dikasih kesempatan hidup di masa-masa pandemi, siapa yang memang harus dipanggil Tuhan di masa-masa pandemi. Jadi kalau kalian tanya sama Kak Rosi pribadi, Kak Rosi setiap pagi, setiap malam selalu doa sama Tuhan. Kak Rosi bilang, Tuhan thank you, Tuhan udah dikasih sehat, masih bisa hidup sampai hari ini Tuhan. Ya, masih bisa hidup, thank you Tuhan, thank you. Ya, jadi ayo teman-teman punya kesadaran, fokus, balikin fokusnya. Ada yang sudah gagal fokus, nggak fokus lagi sama Tuhan, balik teman-teman. Ada yang udah salah fokusnya sama yang lain, balik teman-teman. Ya, mumpung masih ada waktunya. Dan jangan sampai semua kenikmatan hidup, dengar, mencekik kita sampai kita nggak bisa punya ruang, kita nggak punya waktu buat balik sama Tuhan, hidup dalam pertobatan. Amin. Oke. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita terus bertumbuh? Yang kedua, poinnya cuma 2 kok teman-teman. Yang kedua adalah dekat dengan sumber air. Ya, Kak Rosi lagi belajar yang namanya tanam menanam ya, simpel aja ya. Tapi yang pasti yang Kak Rosi tahu ya, tanaman itu butuh apa teman-teman? Butuh sinar matahari, dan yang kedua dia butuh air ya. Kita harus dekat sama sumber air. Sumber airnya siapa Kak? Apa aku harus pindah ke yang gunung dekat air terjun gitu ya teman-teman? No. Sumber airmu adalah Tuhan Yesus. Amin. Nih kita buka ya di Mazmur 1 ayat 1-3. Kak Rosi bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ayat 3, ini poinnya. Ia seperti pohon, dikatakan seperti pohon teman-teman, yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Teman-teman, dikatakan ternyata kitanya anak-anak Tuhan dikatakan seperti pohon teman-teman rupanya. Seperti pohon, tapi pohon apa teman-teman? Pohon mangga, pohon apa? Pohon apa yang versinya Tuhan? Kita balik ke ayat 1 tadi. Ia seperti pohon, ternyata pohon yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Teman-teman dengar baik-baik, anak-anak muda. Jangan taruh prinsip-prinsip dunia di dalam hidupmu. Dengar itu baik-baik. Taruh semua prinsip firman Tuhan yang kamu baca tiap hari itu di dalam hidupmu. Ini contoh orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya teman-teman ya, jangan taruh prinsip dunia dalam hidupmu. Prinsip dunia apalagi yang menjerumuskan ya. Lalu yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tadi yang Kak Rosi bilang teman-teman, ayo teman-teman muda, kalau kita masih dikasih hidup sampai hari ini, dan kita tahu jalan kita di jalan yang berdosa, kita ngelakuin dosa, kita jatuh bangun, pindah ke jalannya Tuhan. Ya, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan teman-teman.
paksakan dirimu baca Alkitab, teman-teman. Ya, Kak Rosi bukannya ini paling hebat nih ya. Wah, baca Alkitab. Males juga iya, teman-teman. Apalagi kalau lagi banyak masalah ya. Tapi dipaksa, teman-teman. Dipaksa, benar-benar dipaksa. Dan dikatakan orang-orang yang seperti ini ternyata seperti pohon yang ditanam di tepi, teman-teman. Dekat sama aliran air. Jadi kita harus seperti pohon yang dekat dengan aliran air. Jangan sampai kamu jadi pohon yang kering, tidak berakar, teman-teman, tidak bertumbuh. Ya, oke dikatakan. Nah, teman-teman, ini ayat-ayat terakhir Kak Rosi bacakan. Apakah kita harus bertumbuh? Jawabannya iya. Apa yang dikatakan Tuhan soal ini? Kita buka di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal dalam aku, yang pertama tinggal dalam Tuhan. Akulah pokok anggur, Tuhanlah pokok anggur, Tuhanlah pokok hidup segala-galanya, teman-teman. Dan kamulah ranting-rantingnya. Dengar baik, teman-teman. Dari ayat firman Tuhan ini, ternyata Tuhan tuh mau kasih tahu kita, Tuhan itu pokok anggur, kita ranting-rantingnya. Artinya apa, teman-teman? Bahwa settingan Tuhan dalam hidup kita dari awal nggak boleh pisah sama Tuhan. Nggak boleh jauh sama Tuhan. Nggak boleh terputus sama Tuhan. Harus nempel benar-benar, teman-teman. Waktu terputus, artinya kita mati. Mati secara rohani, teman-teman. Tinggal tunggu waktunya aja kita mati secara fisik. Ya, oke dikatakan, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini lihat teman-teman, ini intim banget loh. Tadi katakan apa? Aku di dalam aku dan aku di dalam dia. Intim, teman-teman. Ia berbuah banyak dikatakan. Ia bertumbuh. Orang yang berbuah banyak pasti dia bertumbuh. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat buat apa-apa. Ini yang ayat warning buat kita. Perhatikan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Rupanya, teman-teman, buat Tuhan, urusan orang nggak bertumbuh atau enggak, urusan mati dan hidup. Kenapa orang yang nggak bertumbuh, rantingnya tidak terhubung sama pokok anggurnya, ia dikumpulkan orang, dicampakkan, lalu dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Kenapa, teman-teman? Karena orang-orang seperti ini nggak kenal siapa Tuhannya. Orang-orang seperti ini nggak mungkin dia deket sama Tuhannya. Kalau dia deket, dia pasti dibilang, dia pasti ngomong, Tuhan, kamu nih pokok anggurku, Tuhan. Aku ini rantingmu, Tuhan. Aku ini nempel sama kamu, Tuhan. Ini orang pasti punya ketergantungan penuh sama Tuhan, teman-teman. Bagaimana dengan orang, kok jahat banget sih, Kak? Soal bertumbuh aja sampai dibakar. Dan ini gambaran bagaimana akhir hidup kita di kekekalan nanti, teman-teman, udah pasti. Ya, Kak Rosi ngomong secara gamblang aja. Ya, orang-orang yang masuk neraka, yang di akhirnya mereka diputuskan masuk neraka. Kenapa, teman-teman? Karena emang orang-orang ini tidak terhubung dengan pokok anggurnya. Bagaimana terhubung, teman-teman? Bagaimana bisa tinggal bareng sama Tuhan kalau kita nggak ngerti siapa Tuhan kita? Kita nggak deket, kita nggak tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Ada keintiman, teman-teman. Jadi jelas, harus bertumbuh nggak? Ya, harus bertumbuh, teman-teman. Harus bertumbuh. Apalagi di tengah keadaan yang sulit. Kak Rosi punya pandangan satu hal gini, ini terakhir, teman-teman. Justru di masa-masa pandemi, ternyata Tuhan ini lagi mau naikin kelas-kelas rohanimu masing-masing. Ya, mungkin di masa-masa yang lalu kita terlalu manja. Ya, kita terlalu manja. Kita untung aja punya Pak Gihon yang super baik. Ayo ikut doa, nyembah, baca Alkitab saat teduh gitu ya, Pak Gihon ya. Ya, nih kalian kalau mau tahu kan Kak Rosi juga leader nih ya Pak Gihon. Capek nggak sih menggiring anak-anak itu? Sebenarnya sih capek ya teman-teman ya. Apalagi kalau anaknya bilang, nanti dulu ya Kak, lagi sibuk ya Kak. Ini lagi ada acara arisan. Kalian arisan nggak sih? Nggak ya. Terus ada acara ini, kumpul motor, kumpul sepeda, apapun.
Kita dalam batin nih, kita nih pemimpin rohani capek nih, aduh Tuhan gitu. Tapi kita sebenarnya nih mau kasih tahu, harus bertumbuh. Karena orang yang tidak bertumbuh dikatakan, ini firman Tuhan yang ngomong teman-teman. Ia dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ya, oke teman-teman, puji Tuhan. Hari ini harus bertumbuh, teruslah bertumbuh. Fokus teman-teman, deket sama sumber air, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Karosi belajar. Ini benar-benar Karosi mau bilang, jujur masa pandemi, masa paling sulit dalam hidup Karosi. Ya, Karosi kadang ya suka nangis lah sama Tuhan, kenapa Tuhan kayak gini ya. Tapi justru banyak mengajar Karosi sama ketergantungan sama Tuhan. Ya, Karosi kerjanya nggak jelas teman-teman hari-hari ini, jujur. Suami Karosi juga nggak jelas, jadi kami adalah orang-orang nggak jelas. Tapi Karosi mau kesaksian, di tengah ketidakjelasan kami, Tuhan yang atur semuanya. Tuhan yang cukupkan teman-teman. Karosi benar-benar ini kesaksian hidup kakak. Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang cukupkan. Yuk teman-teman, kita pejamkan mata kita. Oke, Karosi punya waktu mungkin ya, sekitar 5 menit ya. Kita nyanyi yuk dalam keterbatasan kita. Kau tolong pejamkan matamu semua teman-teman. Ayo, dalam waktu beberapa menit ke depan, yuk fokuskan dirimu sama Tuhan. Fokuskan. Koneksikan dirimu sama Tuhan, teman-teman. Apalagi kamu yang udah lama merasa kamu ini nggak pernah terkoneksi sama Tuhan. Yuk teman-teman, simple. Dari dalam hatimu, yuk panggil dia Bapa. Bapa, Bapa. Engkau pokok anggurku Tuhan. Akulah rantingmu Tuhan. Engkau Bapakku Tuhan. Ini aku anakmu Tuhan Yesus. Ini aku Tuhan anakmu Tuhan. Tuhan, aku janji aku gak mau melepaskan tanganmu lagi Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa buat teman-temanku di SMK Yadika 4 Tuhan. Aku tahu Engkau mengasihi mereka Tuhan. Aku tahu Engkau sayang sama mereka Tuhan. Kalau hari ini Engkau pegang tangan mereka begitu kuat Tuhan, karena ada rencana yang besar Tuhan yang sedang Kau kerjakan Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa berkati semua Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus ada 60 orang di sini Tuhan, termasuk Pagi Hon Tuhan Yesus, berkati semuanya Tuhan. Tuhan beri kekuatan Tuhan, berkat rohani, pertumbuhan. Aku melepaskan pertumbuhan yang baik Tuhan Yesus. Aku melepaskan pertumbuhan yang baik Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kami sayang Tuhan. Teman-teman, kalau kamu udah lama gak bilang sama Tuhan, Tuhan, iya aku ini anakmu Tuhan. Aku sayang sama Tuhan. Kau boleh bilang saat ini teman-teman. Aku sayang sama Tuhan, aku sayang sama Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Aku mau lagi Tuhan dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Bapa. Tuhan, aku memberkati Tuhan Yesus buat terus Tuhan SMK Yadika 4. Teristimewa buat Pagi Hon Tuhan. Terus beri kekuatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Beri kekuatan Tuhan. Cukupkan kebutuhan hamba-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau pegang tangannya Tuhan. Tuhan Yesus, Pagi Hon tidak perlu takut Tuhan. Karena ada Tuhan yang besar dalam hidupnya. Berkati semua Tuhan murid-murid di SMK Yadika 4 Tuhan. Semua guru-guru yang ada Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan setiap kami sedang bertahan hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu besar buat setiap kami. Teman-teman sama-sama doa yuk. Kami doain buat papa mama kami Tuhan. Kami sayang mereka Tuhan. Tuhan tolong jagai papa mama kami Tuhan. Beri kesehatan, perlindungan Tuhan. Semua buat keluarga besar kami minta lindungi ya Tuhan. Lindungi ya Bapa. Terutama dari paparan virus corona hari-hari ini Tuhan Yesus, lindungi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.